penting tersebut. Mari para ibu, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus tingkatkan kualitas individu dalam ilmu pengetahuan, kemampuan memahami perubahan, dan kemampuan memimpin, sehingga memberi keyakinan bahwa para ibu memiliki kecakapan dan kemampuan mencetak generasi bangsa. Karena kita juga sebagai generasi penerus daripada orang tua kita yang telah mendapatkan gelar pahlawan nasional, tentunya di grup ini yang dulu berjuang sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan sekarang ini. Saat ini tentunya perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti tadi dikatakan oleh moderator dan Bapak Ketua Umum. Untuk saat ini, perempuan yang mendapat gelar pahlawan nasional berjumlah 14 orang. Semoga jumlahnya nanti bisa bertambah. Amin. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam keynote speech ini. Tidak lupa saya mengajak kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga kita tetap sehat, tetap optimis, dan tetap bersemangat membangun negeri tercinta ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Hari Ibu tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Melani. Ibu Melani ini dia memang boleh saya katakan dia adalah seorang politikus. Lahir 27 Januari tahunnya tahun 51, jadi nanti tanggal 27 Januari jangan lupa kita diundang oleh Ibu Melani untuk makan kue sama-sama. Virtual. Dan Ibu Melani ini dari keluarga pahlawan nasional Johannes Lemena. Almarhum merupakan seorang tokoh politik yang boleh dibilang paling lama dia berkiprah. Pada saat Presiden Bung Karno, dia adalah menteri yang paling lama, kalau tidak salah 20 tahun, tidak terputus. Bayangin 20 tahun tidak terputus, dia terlibat terus dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Terima kasih sekali lagi Bu Melani, pesannya luar biasa. Saya jadi ingat di dalam Kristen tuh Adam diciptakan pasangannya dari tulang rusuknya, yaitu seorang wanita. Fungsinya, tugasnya adalah sebagai penolong. Nah, kalau katakan sebagai penolong, tidak mungkin dia lemah. Harus dia kuat. Nah, jadi semua wanita ini adalah orang-orang yang kuat. Dia yang akan menolong pasangan hidupnya, terutama bukan pasangan hidup orang lain, pasangan hidupnya supaya dia lebih kuat. Apalagi di masa pandemi, ya Bu Melani ya, kalau work from home sih oke. Tapi kalau misalnya dia kena yang deretan yang PHK, itu kepala Barbie pusing tuh mama-mama, waduh suami saya kan di rumah. Nah inilah pentingnya dukungan dari seorang ibu terhadap keluarga. Terima kasih Bu Melani, dan sebelum kita lanjutkan kepada narasumber yang akan menyampaikan tema-tema kita pada malam hari ini. Selamat bergabung Mas Agus Tansil Sahrusah. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Saya akan perkenalkan dulu narasumber yang akan menyampaikan materi untuk malam hari ini. Yang pertama di bidang kesehatan, saya akan perkenalkan Dr. Cynthia Rusana Untari dari Semarang. Beliau dari keluarga pahlawan. Boleh fotonya di-share? Ada ini lagi deh. Ya, beliau dari keluarga pahlawan nasional Menteri Supeno. Ya. Kami ingin sengaja tampilkan
foto-foto ini supaya kita mengingat bahwa oh ini toh jangan apa nama pahlawan-pahlawan yang udah sering dipublish. Ini adalah muka dari almarhum pahlawan nasional Menteri Supeno. Yang kedua, saya perkenalkan yang akan bicara di bidang hukum, Ibu Silvana Maramis, SH MBA, dari keluarga pahlawan nasional AA Maramis. Nah, ini dia. Ini dia wajahnya. Jadi mari kita ingat-ingat lagi kembali supaya kita bisa mengenal, jangan cuma hanya kenal nama, tapi yang mana wajahnya ya. Dan ini juga jadi catatan kita, mungkin semangat nanti Mas Hari dan kawan-kawan di pengurus untuk bisa mempromosikan dan masukkan di dalam program pendidikan. Ini makin kesini kelihatannya sejarah makin berkurang. Sehingga kalau dulu zaman saya SD kan saya hafal tuh semuanya, sekarang kelihatannya makin berkurang. Baik, untuk yang ketiga, saya akan perkenalkan narasumber yang akan menyampaikan bidang agama, peran agama dalam meningkatkan ketakwaan umat pada masa pandemi, Mbak Wiwit, yang nama lengkapnya Ibu Widya Stuti SSM Humanis, keluarga pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah dari Jogja. Ini dia wajahnya. Oke. Nah, ini Ibu, ini adalah Ibu Nyai Siti Walidah. Ya. Jadi supaya kita mengenal juga, jangan hanya mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan saja, tapi istrinya juga. Selanjutnya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kami perkenalkan Ibu Asri Mimi Ningtyas. Mohon maaf. Dia adalah dari keluarga R.A. Kartini. Ya, R.A. Kartini. Maka dari itu Mbak Asri akan menyampaikan bicara tentang masalah pendidikan nanti di dalam webinar kita. Berikutnya, the last but not least, adalah Mbak Ria Martadinata, Ibu Siti Mariam Martadinata. Ya, dia akan bicara tentang kuliner. Ada wajah. Sebentar ya. Tadi udah kita siapin, tapi kok tiba-tiba ngilang. Apakah dibawa oleh Ibu Ria fotonya? Oke. Ada? Oke, baik. Baik, kalau misal, ada nggak? Ada ya? Oh, ada. Kita akan tampilkan ya, Mbak Ria, mohon maaf. Oke. Memang gara-gara pandemi ini juga kita susah. Kita mau pakai satu lokasi tempat untuk acara kita aja terbatas. Hanya boleh sampai jam 8. Wah, repot lah kita. Paksa kita harus pindah ke sebuah lokasi. Ini dia. Ini dia pahlawan nasional R.E. Martadinata. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang pertama kami persilakan Ibu Dr. Cynthia R. Untari dari keluarga pahlawan nasional Menteri Supeno Jawa Tengah untuk menyampaikan paparannya. Temanya adalah menyambut era normal baru. Ibu ini Jawa Tengahnya di mana tepatnya di Kota Semarang. Ya, Mbak Cynthia, kami persilakan Mbak Cynthia. Matur nuwun Pak Arta, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya belajar ini Pak Arta, baru belajar bertemu dengan seluruh keluarga IKPNI di Indonesia. Mohon maaf kalau belajar saya ini masih kurang. Ternyata banyak orang-orang yang hebat di sini. Saya kebetulan cucu pertama dari Bapak Supeno, dan Pak Supeno ini ternyata sampai saat ini adalah menteri yang termuda
yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi waktu itu usia 32 tahun 8 bulan dia sudah jadi menteri. Jadi Mas Nadiem mungkin masih lebih di atasnya sedikit. Jadi begitu, Pak Peno ini gugur di Nganjuk, di lereng Gunung Wilis karena ditembak Belanda. Dan kemudian setelah 1 tahun dimakamkan di mana beliau gugur, kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Makamnya terletak di samping makam Jenderal Urip Sumaharjo dan Jenderal Sudirman serta Ibu Sudirman. Begitu sedikit perkenalan Eyang saya, Eyang Supeno, Menteri Supeno, biasanya orang mengenalnya. Beliau adalah Menteri Pemuda dan Pembangunan Kabinet Presiden ke-2. Saat gugur, dia juga menjabat sebagai Menteri Penerangan ad interim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, para peserta webinar IKPNI Nasional. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan sedikit tentang kesiapan kita di era new normal, bagaimana kita seharusnya dan bagaimana apa yang saja yang harus kita lakukan ketika kita terpapar atau bagaimana. Mungkin hanya sedikit saja, nanti selanjutnya bisa kita saling sharing saja. Saya akan sampaikan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita sering mendengar juga bahwa ada 3M, 3M, 3M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu yang sering kita dengar tentunya, ya. Jarak berapa meter yang harus kita hindari, berapa kerumunan berapa. Itu memang harus kita hindari karena berkenaan dengan airborne. Airborne ini kita tidak boleh terlalu berdekatan, jaraknya kurang lebih paling tidak 2 meter. Karena kurang dari 2 meter dalam jangka waktu tertentu, dalam suatu ruangan tertutup, yang tidak ada sirkulasi udaranya, itu bisa dikatakan kita terpapar kontak erat apabila tidak ada dalam satu ruangan itu terdapat satu saja pasien yang terpapar COVID. Itu mengenai jaga jarak, ya. Kalau masker, kita bicara masker. Masker ini sebaiknya 3 lapis. Masker medis pun tidak menjamin 100% kita tidak terpapar. Orang medis pun kadang-kadang kan seperti yang sudah kita lihat itu, maskernya tumpuk-tumpuk. Ya memang karena tidak bisa menghindari. Jadi kalaupun masker kain, kita membuat masker kain pun sebaiknya 3 lapis minimal. Jadi kalaupun 2 lapis, kita tambah tisu. Kemudian kalau masker medis pun sebaiknya juga kalau ada bisa ditambah tisu juga. Karena apa? Safety-nya. Kemudian kalau mencuci tangan tentu saja semuanya sudah hafal bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. 6 langkah itu tadi biasa jangan terlalu singkat, lebih baik 20 detik dan sebagainya, ya. Tentunya semua sudah sangat paham. Kemudian bagaimana masker itu sendiri, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu supaya lebih efektif. Kalaupun kita terpapar, kita tidak terlalu lama untuk menyelesaikan sehingga PCR hasil swab-nya itu cepat menjadi negatif. Tentu saja kita selain PHBS tadi, menjaga pola hidup bersih dan sehat, kita ada kalanya harus menjaga pola
minum air putih, itu yang utama. Minum air putih cukup, bukan banyak, cukup. Banyak sedikit itu orang akan bicara relatif. Cukup dari artinya ketika orang tidak di luar yang bergejala mempunyai penyakit ginjal ya tentunya, orang ketika normal itu bangun tidur 2 gelas pagi, kemudian sebelum makan masing-masing 1 gelas, pagi, siang, malam itu 1 gelas, kemudian setelah makan kalau bisa setengah jam setelah makan itu 1 gelas, kemudian mau tidur juga 1 gelas. Itu yang bisa dikatakan cukup. Kemudian buah dan sayur, bagaimana pengelolaannya. Masakan buah dan sayur tentunya akan dipaparkan oleh Bu Riha di sini. Kemudian ketika tadi kita bicara tentang PHBS, tentunya jangan lupa kita berjemur. Sekarang musim hujan, nggak ada berjemur, susah mataharinya. Oke, nggak masalah. Yang penting kita olahraga. Minimal kita gerak-gerakkan, relaksasi otot-otot tubuh kita tidak kaku. Itu dulu, kalau memang tidak ada matahari, kita tetap harus berolahraga walaupun duduk sekalipun, kita tetap harus berolahraga. Kemudian kalau bicara tentang paparan SARS-CoV. SARS-CoV itu tentu saja pengertian kontak erat tadi. Jangan khawatir. Yang penting intinya dalam menghadapi COVID-19 ini, kita jangan terlalu takut. Jangan takut, tetapi kita tidak boleh lengah, harus waspada. Jangan dihindari. Ini tidak mungkin dihindari, Bapak, Ibu-Ibu. Dan kemungkinan ini masih akan lama berlangsung. Kemungkinan pun ketika vaksin akan ada, kita tetap akan berdampingan hidup dengan COVID. Kita harus bersahabat dengan COVID. Seperti halnya beberapa penyakit yang lain, kita akan bersahabat dengan mereka. Cuman kita yaitu bagaimana? Ya tetap menjaga fisik kita, be happy, be healthy, be yang lain artinya. Kita harus menjaga suplemen kita, pun kalau perlu kita minum. Vitamin C itu bisa ada di buah, kalau bisa yang alami kenapa tidak. Kemudian kita nantinya ketika berbicara dengan yang terpapar, kembali lagi kita jangan takut. Walaupun bagaimana seandainya kita kontak erat pun, insya Allah apabila kita tidak memiliki penyakit komorbid, misalnya komorbid itu jantung, kemudian hipertensi, diabetes, itu tidak perlu takut. Yang penting kita optimis. Optimis dalam hal ini sangat diperlukan. Happy, tetap happy. Jadi apa yang dikatakan kontak erat? Kita mungkin tadi sering dengar ya, Bapak, Ibu, kontak erat. Kontak erat itu yang bagaimana sih? Apakah kita ketemu teman, hai, sebentar durasinya cuman say hello 5 menit, padahal kita udah pakai masker, itu kontak erat. Belum tentu juga itu dikatakan kontak erat. Jadi definisinya kontak erat itu dalam jarak kurang dari 1,8 meter. Itu kontak erat, kemudian minimal waktu 15 menit dalam durasi 24 jam. Itu yang namanya kontak erat, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang jelas waktunya, lokasinya. Lokasi itu juga sangat berpengaruh. Apabila kita di dalam lift atau di dalam ruangan yang tidak ada ventilasinya, itu bisa kita amati bahwa ada atau tidaknya kontak erat. Kemudian setelah kita kontak erat itu gimana? Apalagi yang harus kita definisikan?
adanya gejala atau tidak pada pasien tersebut. Kalau tidak intinya, kalau kita kontak erat, sebaiknya kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri bagaimana? Apakah harus ada di rumah isolasi? Padahal rumah isolasi sekarang di mana-mana saya yakin penuh sekali. Saya hampir tiap hari, tiap saat pegang HP untuk mencari rumah isolasi di Semarang, Bapak. Penuh semuanya, antri semuanya. Bisa dok, cuman antri. Selalu dilihat seatingnya. Apabila ada rapid, ada swab, dilihat seatingnya. Seatingnya kurang dari 30, oke kita masukkan antrian. Kalau tidak, lebih dari 30, silakan isolasi mandiri lah. Isolasi mandiri itu, isoman ini tentunya kita betul-betul harus disiplin. Kita ada di satu ruangan, dengan sirkulasi udara yang cukup, tidak ada kontak dengan keluarga sekalipun, ya inilah yang namanya kalau Jawa Tengah ada jogotongo. Jogotongo dalam artian keluarga pun harus perhatian. Tiap saat piring, sendok itu tidak boleh bergantian, ya hanya harus itu saja. Kemudian diantar di depan pintu kamar, biarkan mereka mengambil, jadi kita tidak ada kontak dengan pasien yang isoman ini. Kemudian kalau nggak bergejala gimana? Ya tentunya itu tadi, tetap isolasi mandiri. Karena tentu saja COVID ini, diagnosa pastinya penentuannya adalah PCR. Jadi rapid test itu hanya sekedar untuk screening, bukan diagnosa pasti. Walaupun rapid swab, antigen swab itu pun hanya sekedar screening. Belum tentu dia tidak menderita COVID, walaupun durasi prosentasenya mungkin tidak, CT-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bagus, itu bisa jadi seperti itu. Jadi itulah karantina mandiri itu juga sebaiknya 14 hari. Kalau saya menyarankan pada pasien-pasien saya adalah 14 hari, baik muncul gejala atau tidak. Kalau muncul gejala, kalau memang terlalu berat, kita arahkan Bapak Ibu keluarganya untuk temannya untuk konsul ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Jadi itu kurang lebihnya. Apa kontak erat? Apa sih sebenarnya, nggak usah takut. Intinya ketika ada kontak erat ataupun pasien terpapar COVID, itu tidak, Bu. Upayakan hari gini nggak ada ya namanya kita malu, kemudian ditutup-tutupi. Itu justru akan merugikan orang banyak. Lebih baik kita langsung men-tracking dirinya sendiri. Kira-kira kita tarik mundur ke belakang. Dari hari ini saya pasien ditentukan COVID, PCR-nya positif atau rapid-nya IgM-nya positif reaktif, tarik benang ke belakang. 1 minggu ke belakang ini Bapak kemana? Ibu kemana? Kemudian setelah tidak ada masalah di belakang, apakah bergejala? Sudah mulai muncul. Tidak ada, tarik lagi ke belakang 14 hari. Karena masa inkubasi virusnya adalah 7-14 hari. Jadi kita nggak perlu takut, karena itu justru kita akan melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak perlu takut, nggak perlu malu, dan janganlah hal ini kita jadikan, oh si A kena COVID, kita kucilkan. Justru jangan, justru kita saling membantu. Harus kasih semangat ya. Iya, betul. Jadi lapor ke RT, RW, memang kalau memang ini pasiennya lapor ke RT, RW-nya pun akan harus membantu, lapor ke puskesmas setempat, atau kalau saya di kantor biasanya satuan kerja, kebetulan karena saya di Poli Kementerian Keuangan di Semarang, satker satuan kerjanya misalnya di pajak atau di perben nanti akan lapor ke saya akan langsung minta KTP ketika ke PKM puskesmas, bawa KTP kalau memang bergejala dan ada indikasi kontak erat ataupun apa, misalnya
anosmia, itu lapor saja ke puskesmas, bawa KTP. Puskesmas tentunya puskesmas domisili. Bawa KTP, lapor saja, nanti akan dilakukan tindakan, mungkin harus, kalau memang harus PCR atau rapid, ya rapid. Biasanya seperti itu akan ditindaklanjuti oleh puskesmas. Karena perlu diketahui juga, tiap-tiap daerah ini untuk penerapannya juga berbeda. Ada yang hanya rapid, ada yang PCR, atau yang hanya PCR 1 kali, atau berapa kali, itu pun tergantung daerah masing-masing. Jadi intinya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sekali lagi, jangan berkecil hati apabila ada panjenengan sedaya terpapar. Justru disampaikan, karena itu akan menolong jiwa-jiwa yang lain. Dan tentunya yang paling urgent sebetulnya saat ini, untuk mengurangi, walaupun kita kontak erat, tapi kita bisa saja terhindar apabila kita selalu pakai masker. Jadi seolah-olah, mohon maaf, masker itu seperti kita, mohon maaf, memakai celana dalam. Kita kan tentunya nggak malu. Nah, kita biasakan mulai besok hari ini dan seterusnya, masker itu hal yang utama. Itu Pak Arta sedikit yang bisa saya bagikan, mungkin kurang lebihnya kita berkembang nanti bagaimana, kalau bisa saya bantu, nanti saya bantu. Itu Pak Arta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Cynthia. Karena pakai masker itu sama seperti pakai celana dalam, saya jadi pakai masker. Saya jadi saya pindahin yang dari bawah ke atas. Dr. Cynthia ini memang dia andalan bina kuartir daerah Pramuka ya. Jadi di atas penegak, terus juga jadi ada andalan. Jadi memang aktivis juga beliau. Saya mungkin ingin tambahkan sedikit, bukan hanya 3M mungkin sekarang, selain mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak. Yang nomor 4 ini adalah penting di antara 3 itu, yaitu makan. PHBS. Percuma jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tapi nggak makan mate. Jadi harus makan. Terus mengenai olahraga ya, Dok, olahraga sekarang kan luar biasa nih. Hampir setiap weekend, Sabtu atau Minggu, itu semua sepeda lah, lari lah. Sampai akhirnya kita sebagai suami didorong-dorong beliin sepeda lah. Saya sebetulnya tertarik tadi dokter sampaikan, olahraga itu bisa di rumah saja. Jadi nggak usah harus gaya jalan-jalan terus udah gitu dibegal. Jadi masalah malah. Jadi olahraga itu di rumah saja, nggak perlu keluar-keluar. Di halaman bisa, Bapak? Persis. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, itu juga udah olahraga. Penting tadi jangan takut, tapi jangan juga lengah. Ya, betul, saya sepakat. Kemudian juga kebetulan saya hampir tiap minggu melakukan penerbangan Jakarta-Bali. Nah, jadi memang saya tidak menyebutkan maskapainya, tapi ada salah satu maskapai yang kebetulan saya naiki, dia melakukan protokol dengan baik. Dalam arti gini, begitu masuk kursi row 1 sampai 6. Kemudian berikutnya, dan itu bergiliran. Kemudian pada saat pulang, keluar, 3 row dulu boleh jalan, yang lain stop dulu. Nah, sementara maskapai yang lain, yang paling cepat nih, ayo berubut, keluar rapet. Jadi sebetulnya Dok, nggak ada tuh istilah jaga jarak itu. Pas mulai kabeh. Iya, betul. Ya, itu juga jadi catatan sebetulnya buat pengelola bandara dan juga maskapai penerbangan. Yang penting kesadaran, Pak Arta. Iya, sayanya sadar Bu. Yang di belakang saya nggak sadar itu.
Pusing malah saya. Baik, kalau gitu saya pakai masker supaya saya kelihatan pakai celana dalam. Baik, terima kasih Dr. Cynthia. Nanti kalau misalnya ada peserta yang ingin bertanya, boleh dituliskan saja di dalam chat. Nanti pertanyaannya kami pilih dan kami akan sampaikan kepada narasumber yang dimaksud. Untuk berikutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Silvana. Ibu Silvana S. Maramis. Dia boleh saya katakan beliau mewakili Manado ya. Dia juga aktivis juga dan juga kemudian juga dia lawyer. Nah, saya beri kesempatan ke Ibu Silvana untuk menyampaikan paparannya potret penegakan hukum pada masa pandemi. Nah, ini luar biasa. Pada saat masa pandemi ini kan banyak sekali aturan-aturan hukum yang harus kita ikuti, kalau enggak kita disangsi lah Bapak. Silakan Bu Silvana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, Bapak Harto, SH, SPN, MBA, para narasumber, moderator Pak Atta Bangun, Pak, seluruh keluarga pahlawan nasional Indonesia, serta peserta webinar Hari Ibu 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya kita semua dapat bertatap muka melalui Zoom meeting dalam rangka mengikuti webinar Hari Ibu 2020 yang bertepat pada tanggal 22 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membawakan materi mengenai potret penegakan hukum pada masa pandemi coronavirus disease 2019 yang menimpa bangsa Indonesia dan sejagat dunia. Kebetulan potret hukum, karena sektor leadingnya dari kepolisian, maka saya potret penegak hukum yang dari Polri. Olehnya, saya meminta referensi dari kepolisian. Potret penegakan hukum dalam masa pandemi COVID-19. Masa pandemi sudah jelas merupakan suatu kondisi luar biasa dan tidak ada satupun yang berjalan normal. Di Indonesia pertanggal 19 Desember 2020, penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan mencapai 657.948. Kasus dengan angka kematian 19.659 kasus. Dan kasus sembuh sebanyak 536.260 kasus. Begitu juga dengan kejahatan atau peristiwa pidana di masa pandemi sudah memasuki masa tidak biasa. Dan sebagai konsekuensinya, penanganan kejahatan oleh aparatur hukum yang saat ini saya ambil dari kepolisian, juga kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan tentunya harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Pada saat ini, berbagai belahan dunia sedang mengalami krisis yang diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19. Virus ini memberikan berbagai macam masalah di dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi,
keamanan sosial maupun kesejahteraan rakyatnya. Dampak dari pandemi ini cukup berpengaruh terhadap sektor ekonomi, masyarakat, bahkan banyak perusahaan yang harus memangkas tenaga kerjanya dan memangkas gaji pegawainya, sedangkan kebutuhan masih tetap berjalan. Hal tersebut membuat masyarakat harus berpikir untuk bertahan hidup di tengah keadaan yang demikian. Maka sebagian dari orang yang tidak memiliki pilihan bertindak nekat untuk melakukan kejahatan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Terkait dengan adanya penyebaran wabah coronavirus disease 2019, selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia, berdasarkan data hasil riset mengenai tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi COVID-19, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis dari minggu ke-19 ke minggu 20 saat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tingkat tindak kriminal tersebut, yaitu pada minggu ke-19 berjumlah 3.481 dan meningkat pada minggu ke-20 yaitu menjadi 3.726 kasus. Boleh kita bayangkan. Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian. Jadi kita boleh waspada ini. Yang diakibatkan oleh yang pertama yaitu terjadinya PHK karena COVID menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan. Akibatnya menggunakan jalan pintas dengan melakukan pencurian, perampokan, atau kriminalitas yang lain. Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia. Menyebabkan perubahan perilaku manusia yang kita harus paham itu. Orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, yaitu Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada lebih dari 36 narapidana demi mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta sebagai segera menangani dan mematahkan penyebabnya serta membuat langkah-langkah yang tegas agar segera diminimalisir angka kriminalitas. Supaya tidak semakin meresahkan masyarakat, harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum. Angka kejahatan yang meningkat tersebut menuntut kinerja ekstra, antara lain kepolisian, dan mempunyai peran ganda yang menegakkan hukum terhadap kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelanggar PSBB. Bahkan Indonesia yang saat ini sedang menuju tatanan kenormalan baru membuat peran Polri sangatlah krusial. Pandemi COVID-19 menuntut respon Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit. Edukasi kepada masyarakat dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.
Dalam kaitan ini, Kapolri telah mengeluarkan Maklumat Polri nomor MAK /2/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang berisi tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Menarik juga maklumat ini, karena tidak seperti kebijakan yang diambil sebelumnya. Dokumen ini memasukkan landasan filosofi dikeluarkannya, yaitu Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Yang jelas mengutamakan mandat Polri, yaitu to serve and protect. To serve and protect. Keren juga kata-katanya. Kebijakan yang diambil Polri sebagai respon cepat terhadap kondisi pandemi ini mengingatkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui atau menyadari bahaya COVID-19. Sehingga banyak yang tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Upaya penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi COVID-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan, dan hal ini menjadi tantangan bagi Polri untuk memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan di masyarakat. Silvana, Iya. 2 menit lagi boleh Bu? Ya. Terima kasih. Kedua, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, Polri memiliki peran kunci dalam mencegah menindak tindakan kejahatan tertentu yang timbul pada masa pandemi. Terkait beberapa peristiwa perampokan di minimarket, kepolisian melakukan pemetaan dengan melihat modus operandi. Itulah salah satu potret dari kepolisian, penegakan penguatan patroli serta pemantauan dan di jam tersebut. Penegakan hukum terhadap pelaku kriminal kejahatan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Polri. Selama pandemi COVID-19, tren peningkatan angka kejahatan. Pandemi COVID-19 menuntut respon penegak hukum dalam upaya melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan selama pandemi COVID-19. Preemptif. Binlu kepada masyarakat, Safari Kantimas kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, mengaktifkan Polmas, menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan. Preventif, patroli dan strong point di daerah rawan kejahatan, baik tingkat Polres maupun Polsek, melakukan operasi rutin, pendekatan dan penyebaran informan, pendekatan terhadap residivis, represif, menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, pembinaan serta langsung saat penyelidikan secara personal terhadap pelaku.
membatas, penadah, sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak di tempat sesuai SOP. Penegakan hukum terhadap pelanggar PSB, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, meningkatkannya wabah pandemi COVID-19, pencegahan wabah pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana, sanksi tegas. Pandemi COVID-19 menuntut respon penegak hukum dalam upaya melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar PSBB. Pelanggaran dan tindak pidana selama PSBB mengalami pelaksanaan penanggulangan wabah pidana tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan, menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pidana. Oke, Bu Silvana, Ya, cukup? ada rekomendasinya. Ya, boleh. Sebagai Sampaikan rekomendasi, cepat. penanggulangan kejahatan dan pelanggaran PSBB di masa pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegakan hukum saja. Harus kita sama-sama, pembuat hukum, penegakan hukum, dan masyarakat. Diperlukan pihak lain yang harus ambil andil dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran PSBB di masa pandemi COVID-19 agar negara tetap aman, kondusif, menurunnya angka penyebaran COVID-19. Dikaitkan dengan Hari Ibu. Ibu-ibu adalah penyelamat. Ibu-ibu adalah penyelenggara keluarga. Ibu-ibu seharusnya memberikan kasih sayang, power of love terhadap keluarga yang akan menjadi pahlawan bangsa. Olehnya, para ibu-ibu jangan berhenti menyayangi keluarga dan masyarakat di sekitarnya dan pada umumnya. Saya teringat Ibu Walanda Maramis. Dia mendirikan PIKAT, artinya persatuan cinta kasih sayang terhadap turun-temurun. Itu sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan itu kita bisa diterapkan pada saat ini. Demikianlah paparan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Silvana untuk paparannya. Bicara memang saya rasa yang namanya perangkat keamanan saat ini, petugas keamanan, baik itu Polri khususnya, makin kesini makin sudah nggak gamang lagi. Dulu pertama waktu pada saat COVID ini hadir, semuanya gamang. Aturannya belum ada, takut kalau melakukan ini takut disubali. Ya sekarang makin kesini kelihatannya makin bisa ditangani. Dan saya sepakat dengan Ibu Silvana, apapun juga aturan, apapun juga ada aparat, semuanya datang dari kita. Kita yang harus berbenah diri, memperbaiki diri. Saya rasa. Terima kasih Ibu Silvana Maramis. Kebetulan saya beberapa minggu yang lalu saya ikut kunjungan media visit dari Pak Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Jadi sebetulnya kita juga harus sadar bahwa peningkatan terpapar ini salah satu faktor ketersediaan alat
ketersediaan kesempatan, dan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan tes. Sehingga otomatis yang terpapar, data terpapar meningkat. Tapi yang paling penting saya pikir adalah yang sehat dan yang sehat semakin tinggi, yang meninggal semakin kecil angkanya. Itu yang paling utama. Baik, lanjutkan dengan narasumber berikutnya. Ini dia Mbak Wiwi dengan peran agama dalam meningkatkan ketakwaan pada saat masa pandemi. Dengan adanya pandemi ini kita banyak berita-berita yang kita terima, yang kita baca. Banyak juga orang yang memutus tali kehidupannya, nafasnya diputus karena dia frustrasi. Nah, saya pikir ini masalah peran agama yang masuk di sana. Silakan Mbak Widya Stuti, dari keluarga pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Siti Walidah. Monggo, Mbak. Terima kasih, Mas Dari Jogja. Arta. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tadi sudah mendengarkan paparan yang sangat luar biasa dari Dr. Cynthia, dari Bu Silvana. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya adalah sesuatu yang istilahnya sudah sangat sering kita hadapi sehari-hari berkaitan dengan pemahaman agama kita dalam menghadapi masa pandemi ini, terutama yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan dunia ini, dari beberapa catatan agama, ternyata memang yang namanya pandemi itu tidak hanya terjadi pada saat ini. Sejarah mencatat pada saat di dalam kisah-kisah di dalam agama Islam, di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim juga disebutkan bagaimana ketika ada namanya taun ya, atau wabah penyakit menular itu kita diperingatkan untuk tidak mendekati, dan apabila kita berada di dalamnya maka kita tidak akan diharapkan tidak akan keluar. Ada sebuah strategi yang mungkin bisa, kalau dari sisi sejarah, dalam sejarah Islam itu ada ketika ada sebuah wabah, ada orang yang mau masuk pada waktu itu, Khalifah Umar itu mau masuk, tapi kemudian karena di sana ada wabah, kemudian tidak jadi. Demikian juga disebutkan bahwa ketika orang yang ada di dalam lokasi yang terkena wabah ini diharapkan tidak kemana-mana. Nah, ini sebenarnya adalah strategi yang sudah ada sekian ratus tahun yang lalu ketika terjadi wabah, bagaimana kemudian kita harus mensikapinya. Ini adalah kalau kita belajar sejarah, karena sejarah itu sebenarnya adalah sebuah pelajaran yang bisa kita terapkan di masa kini. Kemudian kita juga tahu di dalam sejarah Buddha, agama Buddha, itu juga ada sebuah kisah gitu, bagaimana ketika di sebuah kota itu, kota Vesali itu ada sebuah wabah yang itu menyebabkan sebuah kematian yang sangat dahsyat, dan pada waktu itu Buddha masih hidup begitu ya, sehingga ceritanya itu Buddha itu datang ke kota itu dan dia berdoa bersama, kemudian itulah yang menjadi salah satu penyebab hilangnya wabah itu. Jadi ada sebuah pelajaran juga di sini dari pelajaran agama yang kita tahu bahwa ternyata ketika ada wabah itu ada sebuah ajaran atau ada sebuah kisah di mana doa itu ternyata punya kekuatan yang sangat besar untuk kemudian menghalau sebuah wabah. Kemudian kita juga tahu nih di dalam cerita kisah di dalam agama Katolik ketika di Romawi pada waktu itu ada wabah semacam pes ya, yang namanya itu berdasarkan pada nama kaisarnya itu Justinian, jutaan orang itu meninggal, dan bahkan ada satu catatan tes. Suaranya kedengaran ya Pak Arta ya, Mas Arta ya?
Halo? Halo? Tes, apakah suara saya kedengaran? Kedengeran, Mbak Wit. Kedengeran terus. Oke, ya. Oke. Nggak usah khawatir. Saya jagain kok. Ya, ya saya serahkan di kok agak nggak kedengaran. Baik, yang ketiga tadi kaitan dengan cerita ketika di agama Katolik itu ada sebuah kisah dan wabah itu mematikan jutaan orang, bahkan jutaan orang, dan ada juga sebuah cerita sejarah yang menganalisa bahwa salah satu kejatuhan kekaisaran Romawi itu juga salah satunya dari wabah. Nah, dari tiga hal ini yang dari sisi agama, kisah-kisah di dalam agama, berbagai macam agama itu ternyata memang ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran begitu ya. Bagaimana ketika terjadi sebuah wabah itu kita memang diharapkan untuk tidak mendatangi tempat yang ada wabahnya, atau orang yang sudah di dalam tempat itu dia tidak keluar sehingga tidak menularkan. Mungkin ini yang kemudian menjadi, dulu kita pernah punya istilah lockdown gitu ya. Jadi lockdown, orang yang di dalam sudah di situ saja, orang tidak usah masuk dan orang tidak usah keluar, sehingga bisa mengisolasi tempat itu sehingga wabah itu tidak kemana-mana. Di satu sisi kita juga ternyata di dalam agama kita itu juga mengajarkan bahwa doa atau hubungan terhadap Tuhan itu adalah salah satu juga cara kita untuk kemudian menghindarkan ataupun meminta agar wabah itu bisa segera dihilangkan. Dan juga di situ ada sebuah cerita bahwa kalau kita tidak hati-hati nih mengelola wabah ini nih ya, kita bisa kemudian kita tinggal di sana lama nih. Jadi mungkin negara kita juga tidak bisa musnah dan lain sebagainya. Karena sebuah sebuah catatan sejarah itu sudah ada catatannya ketika di situ. Nah, Bapak dan Ibu semuanya yang pada hari ini bergabung di dalam webinar ini, kalau kita melihat apa sih sebenarnya fungsi agama ketika di dalam masa pandemi ini? Jadi kalau kita ingin melihat fungsi agama itu sebagai apa sih? Yang pertama tentunya fungsi agama itu adalah lebih pada mengarahkan hidup kita. Jadi ketika masa pandemi ini sebenarnya di apapun, agama apapun, itu semuanya sudah ada catatan-catatan bagaimana kita harus berhubungan dengan manusia, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhannya. Jadi memang ketika terutama ketika masa sulit seperti ini, sebenarnya agama ini bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah kita. Kemudian yang kedua, tentu saja agama ini akan bisa memberikan ketenangan, karena terus terang aja dengan agama ini, dengan bekal keyakinan itu sebenarnya ketika masa kegelisahan kita, mungkin kalau tadi Bu Cynthia menceritakan jangan takut, iya jangan takut, kita takut kalau terkena COVID, tetapi tidak dipungkiri ketika kemudian kita divonis COVID itu pasti ada seakan dunia runtuh mungkin begitu ya. Itulah kita punya rasa ketakutan, tetapi ternyata ketika kemudian kita punya rasa ketakutan ini, agama, apa yang kemudian diajarkan oleh agama kita, agama di guidance juga bisa menjadi salah satu berfungsi untuk bisa memberikan ketenangan pada diri kita. Jadi kalau kita tahu, kita dengar banyak cerita nih dari teman-teman yang ataupun saudara-saudara kita yang sudah pernah terkena COVID, sudah pernah melakukan isolasi di rumah sakit, sudah pernah melakukan isolasi baik itu mandiri maupun berada di shelter, itu ternyata memang salah satu yang membuat mereka itu tenang dan membuat pikiran mereka itu positif, membuat imun mereka itu menjadi lebih baik, itu ya salah satunya adalah ketika kemudian kita kembali kepada agama kita itu. Kemudian tentu saja fungsi agama itu kita akan menghindarkan perilaku buruk. Nah,
Bapak dan Ibu semuanya, ini penting bagi kita bahwa di dalam masa sulit ini, masa pandemi ini, ternyata di dalam agama kita itu pasti mengajarkan bagaimana kita bisa bersaling apa ya istilahnya tolong menolong, bagaimana kita peduli terhadap orang lain begitu, terutama di masa sulit ini, sehingga memang akhirnya di dalam menghadapi pandemi ini kita tidak kemudian tidak ada etika sama sekali, atau tidak ada moralitas, kita tidak egois. Jadi itu kemudian di dalam masa pandemi ini agama kemudian mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi egois. Kita harus memikirkan orang lain nih. Ketika kemudian saya positif, maka saya harus karantina atau saya harus isolasi karena saya tidak mau menularkan ini kepada keluarga saya atau tetangga saya. Ketika ada tetangga saya yang mungkin positif, maka saya harus punya empati pada mereka. Saya tidak akan mengucilkan, tidak akan membuli, dan bahkan mungkin saya harus membantu. Nah, inilah yang kemudian di dalam agama-agama kita, coba mungkin bagi yang beragama Kristen, Katolik, saya seorang Muslim, kemudian ada mungkin dari yang Buddha, Hindu, itu bisa melihat. Tentu di semua kitab itu akan mengajarkan bagaimana kita itu punya humanity yang lebih, terutama ketika kita ada orang lain atau saudara kita, tetangga kita, atau manusia lain itu yang kemudian sedang mengalami sebuah persoalan. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema, saya ingin di sini berbicara tentang peran ibu itu apa sih yang bisa dimainkan gitu ketika masa pandemi ini dalam perspektif agama. Lebih dari 1 abad yang lalu, Nyai Ahmad Dahlan yang kebetulan adalah nenek buyut saya juga, Nyai Ahmad Dahlan itu sudah menelorkan sebuah konsep pendidikan ataupun konsep ya mungkin pendidikan ya di dalam sebuah bagi seorang anak. Ada namanya itu catur pusat. Yang pertama bahwa anak itu akan berada di bawah, pertama itu pendidikan itu keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Yang ketiga itu adalah masyarakat. Dan yang keempat itu adalah rumah ibadah, tempat ibadah. Ini adalah empat catur pusat yang sudah ditelorkan oleh seorang Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah lebih dari 1 abad yang lalu. Dan ini ternyata masih relevan. Bapak dan Ibu pasti tahu, pasti sangat merasakan bagaimana ketika pada saat masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang stres gitu ya, karena menghadapi banyak persoalan, belum lagi anaknya yang kemudian belajar di rumah, dan ternyata kita melihat bahwa ternyata anak-anak kita itu selama ini lebih banyak berada di luar rumah daripada di rumah. Atau ketika kita itu di rumah, mereka di rumah, kita berada di rumah, kadang kita kemudian tidak ada komunikasi sama sekali dengan mereka. Nah, ini adalah yang sudah diingatkan nih oleh Nyai Walidah pada waktu itu, Nyai Ahmad Dahlan, bahwa keluarga ini adalah menjadi salah satu pusat yang utama untuk membentuk karakter seorang anak. Nah, seorang ibu itu di dalam konsep pendidikan agama itu adalah madrasah pertama dan madrasah yang utama bagi seorang anak. Jadi ibu itu adalah tempat pendidikan orang yang mendidik pertama kali, mulai dari kandungan. Bagaimana ketika kita mengandung ya, perempuan itu mengandung itu disarankan untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh begitu. Kita juga disarankan untuk kemudian misalnya kalau kami di dalam Islam itu sering mendengarkan murotal, mendengarkan ayat suci Al-Quran, sehingga anak itu sejak di dalam kandungan itu sudah mendapatkan pendidikan agama. Dan itu adalah dilakukan oleh seorang ibu. Karena seorang ibu itu adalah madrasah pertama dan juga madrasah yang paling utama atau sekolah yang paling utama bagi anak-anak. Makanya menjadi seorang ibu itu memang harus pandai begitu ya. Sekarang tidak bisa kita menjadi seorang ibu itu yang standar-standar. Kita harus punya kelebihan, karena anak-anak kita kalau tidak bertanya kepada kita, mereka akan bertanya kepada Mbah Google.
Ketika mereka bertanya kepada Mbah Google, maka jawaban-jawabannya itu kadang tidak sesuai begitu. Nah, ini makanya kenapa kita itu jadi perempuan, jadi ibu itu harus selalu belajar. Ilmu agama pastilah itu harus kita pelajari. Nah, yang ketiga, peran ibu itu yang bisa kita dimainkan itu adalah menjadi agen perubahan dalam mengkondisikan keluarga menghadapi pandemi ini. Ibu-ibu dan bapak, kebetulan ini bapaknya juga ada ya, jadi saya tidak fair kalau kemudian hanya ibu-ibu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa begini, di dalam sebuah keluarga itu pasti peran seorang ibu itu sangat sentral. Bisa dikatakan ibu itu mataharinya di dalam keluarga itu. Kalau seorang ibu itu kusem gitu ya, bersengut ya bahasa Jawanya itu, nggak ada senyum-senyumnya, itu pasti aura di dalam keluarga itu juga kusem gitu. Tapi kalau seorang ibu itu ngecipris gitu, ceriwit gitu ya, ceriwit itu bukan cerewet ya, ceriwit itu apapun bisa, dia suka bicara, dia sering menyapa anak-anaknya, itu pasti akan membawa suasana yang lebih bahagia. Nah, inilah peran-peran seorang ibu sebagai agen perubahan. Apapun bisa dilakukan oleh seorang ibu di dalam masa pandemi ini, karena dia bisa menjadi seorang agen perubahan ataupun menjadi pengendali dari keluarganya itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Cynthia, ketika kita masuk masa pandemi, kemudian karena tuntutan lah yang nggak mungkin kita akan di dalam rumah terus, makanya kemudian pemerintah memberikan solusi menjadi new normal gitu ya. Era new normal itu, normal yang baru. Nah, disinilah peran seorang ibu itu ditentukan. Nah, ketika terjadi banyak sekali budaya yang berubah ketika era new normal ini. Manusia itu di dalam agama manapun, kalau di dalam Islam itu ya, bahwa kita itu memang di dalam Islam itu kan banyak sekali yang dicontohkan itu adalah kita itu sebagai makhluk sosial. Saya pikir di agama lain juga sama. Kita itu adalah makhluk sosial. Kalau kami sholat itu ya lebih baik itu sholat jamaah atau bersama-sama ketimbang sholat sendirian begitu ya. Mungkin bagi yang beragama Nasrani itu akan beribadah di gereja itu akan lebih menyenangkan ketimbang kemudian beribadah secara mandiri. Itu artinya bahwa sebenarnya secara kodrati, secara kodrat itu manusia itu memang sudah ditakdirkan menjadi makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, di dalam masa pandemi ini, setelah masa pandemi terutama masa new normal ini, maka kita dituntut untuk menjadi manusia yang sedikit egois. Ya, kalau kita itu ada kebiasaan nih di desa-desa mungkin ya, di sekitar rumah saya juga, ketika ada tetangga kita yang sakit, maka kita akan berbondong-bondong nengok gitu ya. Naik bus, naik motoran, kita nengok lah. Ketika ada tetangga kita yang keluarganya meninggal, dan itu tepatnya jauh dari sini, kita akan bersama-sama ke sana. Nah, ini adalah hal yang biasa kita lakukan, tetapi kemudian tidak bisa kita lakukan setelah era new normal ini. Bagaimana ketika ada tetangga kita yang sakit, kita hanya bisa mendoakan. Bagaimana ketika kemudian ada tetangga yang meninggal, kita akan melihat, oh ini ternyata kita tidak bisa melayat atau takziah. Atau ketika kita bertemu teman, itu kita sudah tidak bisa lagi cipika-cipiki, bahkan salaman aja kita tidak bisa. Padahal itulah kebiasaan kita, itulah naluri kita sebagai makhluk sosial, itu akan sangat senang bertemu dengan orang lain. Nah, itu era new normal itu membuat kita itu menjadi makhluk yang individual dari makhluk yang sifatnya sosial. Kemudian yang kedua, di dalam masa pandemi ini, setelah melewati masa pandemi dan kemudian masuk masa new normal, itu kita akan menjadi makhluk yang istilahnya melupakan budaya untuk bertemu. Budaya untuk bertemu. Jadi kita terbiasa untuk silaturahmi ya. Kalau bahasa kami di dalam Islam itu adalah silaturahmi, bertemu. Kita sering menyambangi saudara. Kalau ada yang saudara ya silaturahmi, kita sekedar menengok, sekedar bercanda atau sudah lama tidak ketemu, kemudian kita menengok ke sana. Itu ada satu kebiasaan
baik secara kultural maupun secara agama itu sangat diharapkan di dalam bersilaturahmi. Tetapi ketika masuk masa new normal ini, maka silaturahmi ini banyak bisa kita lakukan secara virtual. Ya, mungkin pertemuan ketika kami merayakan Idul Fitri, kami tidak bisa saling silaturahmi lagi, maka kami satu keluarga besar itu mengadakan pertemuan lewat Zoom. Ya memang beda, tetapi itu yang bisa kita lakukan saat ini, karena tidak memungkinkan untuk bertemu. Kemudian pertemuan-pertemuan, rapat-rapat apa sekarang itu sudah kita lakukan dengan Zoom. Kita tidak lagi bertemu secara tatap muka. Ini ada baiknya, ada plus minusnya, tetapi tetap ini merubah ada sebuah budaya baru yang memang membutuhkan sebuah energi yang lebih untuk bisa menjalaninya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika peran seorang ibu ketika di dalam masa pandemi ini sebenarnya ada dua hal menurut saya. Satu sentral di dalam keluarga dan yang kedua di luar keluarga. Saya ingin mengatakan yang di dalam keluarga. Di dalam keluarga, ketika masa pandemi ini terjadi, orang banyak kemudian harus berada di rumah, maka itu adalah kesempatan kita untuk menguatkan kembali keluarga kita. Jadi back to family sekarang ini. Kita kembali lagi ke keluarga. Yang awalnya itu kita sekitar jam 7 kita sudah riweh untuk keluar rumah, untuk bekerja, kemudian jam 4 kita baru pulang, setelah itu kita ada pertemuan, bla 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 bla. Anak-anak juga kemudian kuliah kemana-mana atau sekolah, suami juga, mungkin suami atau istri juga bekerja. Nah, ketika masuk masa pandemi ini, dan kemudian banyak sekali kebiasaan yang kemudian tidak biasa kita lakukan, work from home, belajar di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah di rumah pada waktu itu. Itulah saat yang paling kuat untuk kemudian meneguhkan keluarga kita. Kalau bahasa kami itu adalah ketahanan keluarga. Karena disinilah kemudian kita sebagai seorang ibu itu punya masa, punya waktu untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Saya tidak yakin bahwa saya seorang perempuan yang kebetulan bekerja. Dan saya tidak punya banyak waktu sebelumnya itu untuk dengan anak-anak. Tetapi ketika kemudian saya masuk di masa pandemi, saya banyak bekerja dari rumah, anak-anak juga kuliah dari rumah, maka saat itu kemudian kita bisa meningkatkan quality time kita dengan keluarga dan memberikan nilai-nilai keagamaan kepada mereka. Bagaimana kemudian anak-anak itu kita benar-benar didik dengan nilai-nilai agama yang memang kita yakini. Yang selama ini mungkin pendidikan itu diserahkan kepada orang lain, mungkin kepada sekolah, kepada TPA atau kepada siapa. Tapi ini kemudian kita ambil alih. Kita ambil alih karena seorang ibu, seorang perempuan itu kemudian memberikan pendidikan agama, menyiapkan, katakanlah kalau di dalam Muslim saya punya anak laki-laki, maka ini saatnya saya menyiapkan anak-anak saya untuk menjadi imam, karena besok ketika dia menikah, dia akan menjadi imam bagi istrinya. Nah ini satu hal yang 2 menit lagi ya. Ya. Mohon maaf, Apa? 2 menit lagi. Mohon maaf, Oke, 2 menit lagi, Mbak. Iya, siap-siap. Jadi inilah yang kemudian bisa kita lakukan di dalam menekankan bagaimana kemudian agama ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan satu media lagi ketika kemudian kita memakai agama itu adalah kemudian kita kembali kepada keluarga, dan disitulah peran seorang ibu itu menjadi sangat penting. Ketahanan keluarga, kembali kepada keluarga, kembali kepada di rumah untuk seorang perempuan, seorang ibu, untuk kemudian dia memberikan nilai-nilai keagamaan pada anak-anaknya atau kepada keluarganya. Di situ kita bisa beribadah bersama dengan keluarga yang mungkin selama ini tidak bisa kita lakukan. Dan kemudian disitulah kita bisa menanamkan, ya seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya di dalam agama itu semuanya sudah diajarkan.
bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ketenangan, anak-anak kita berikan ketenangan dengan melalui agama kita, dengan ibadahnya, tetapi juga bagaimana kemudian agama itu bisa menjadi guidance bagi kita untuk bisa keluar dari masa sulit ini. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ. Tinggal kemudian kita mau tidak untuk kemudian belajar di dalam agama itu. Bapak dan Ibu semuanya, saya ingin menyuplik sebuah ayat dari surat An-Nahl 97 ya. Jadi yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya Amin. Kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu itu memang harus melakukan sesuatu dengan dasar keimanan kita, keimanan di masing-masing agama kita, karena kita yakin bahwa dengan dasar agama ini kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya ingin sampaikan juga satu pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para perempuan yang isinya begini, urusan dapur janganlah menjadi halangan untuk menjalankan tugas dalam menghadapi masyarakat. Artinya kita sebagai perempuan itu punya kewajiban juga untuk bisa berpartisipasi di dalam menghadapi pandemi ini, dan khususnya sebagai seorang ibu, kita punya tanggung jawab nih untuk membawa anak-anak kita untuk bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wiwit untuk paparannya yang luar biasa. Saya sebetulnya ingin membahas panjang, tapi karena memang waktu kita yang tidak mencukupi, selain kesibukan juga Mbak Wiwit, Ibu itu sebagai agen perubahan, dan juga pada masa pandemi mengajak semua orang melakukannya di rumah. Tapi jangan salah, Ibu juga punya kesempatan untuk nonton drakor sambil membimbing keluarga. Itu jangan juga boleh terhindar. Drakor jalan terus. Baik, selanjutnya masih ada 2 tema lagi, kita cepat saja. Berikutnya kita ingin dengarkan paparan dari Mbak Asri Mimining Tias dari keluarga R.A. Kartini yang akan bicara tentang dunia pendidikan. Saya persilakan Mbak Asri untuk menyampaikannya, tantangan pendidikan pada masa pandemi. Ya, kami persilakan dari Salatiga. Mbak Asri. Ada? Ada. Oke, kalau begitu kita tuker ya, kita switch dulu. Ada? Di kita nggak bisa kita. Mbak Asri boleh tolong speakernya di unmute, videonya dinyalain. Oke. Silakan. Udah kedengaran suaranya kok. Oh, mic-nya belum Mbak Asri, tolong. Mic-nya yang di bawah tuh. Ya, udah. Oke. Ya, silakan Mbak Asri. Saya tidak akan banyak bicara, saya hanya share seperti. Yes, silakan Mbak. Sedikit share karena sudah banyak yang memberi wawasan yang tadi dari para narasumber. Ya. Kalau kita berbicara tentang hakikat pendidikan, bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah proses merubah dari yang belum tahu menjadi tahu,
Ya. Dan yang belum bisa menjadi bisa. Kemudian dari yang bodoh menjadi pandai. Ya. Kemudian tantangan yang terjadi, saya mereview sebentar tantangan yang terjadi di zaman kolonial Belanda, bahwa pada saat itu pendidikan, maksud saya sekolah yang ditujukan untuk anak-anak pribumi itu belum ada. Nah, kemudian lahirlah Ibu Kartini yang menjadi belum keluar, Ria. pembangkit namanya keinginan untuk memajukan bangsanya melalui sebuah pendidikan yang mungkin tidak bisa diberikan kepada anak-anak saat itu, karena yang bisa sekolah saat itu hanya anak-anak dari keluarga bangsawan saja, seperti beliau. Oleh karena itu, pada saat beliau sudah tidak diizinkan bersekolah, beliau hanya di rumah dan banyak sekali membaca buku-buku yang diberikan oleh kakaknya, sehingga beliau bisa mengetahui bahwa di luar sana, maksudnya di bangsa-bangsa lain itu kondisinya sangat maju dibanding dengan yang ada di negaranya sendiri. Oleh karena itu, beliau berkeinginan untuk membantu anak-anak perempuan yang saat itu tidak bisa bersekolah karena mereka bukan dari golongan bangsawan. Maka bersama dengan adik-adiknya beliau mendirikan sekolah bukan sekolah formal, di teras rumah bupati yang saat itu adalah ayahnya sendiri yang menjadi bupati. Nah, selain itu, adik beliau juga meneruskan apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu R.A. Kardina yang merupakan istri bupati, mendirikan sekolah Wisma Pranowo di Tegal, di mana saat itu juga Ibu Dewi Sartika ikut juga menjadi guru tamu di sana. Nah, itu cikal bakal dari pendidikan yang digalang oleh Ibu Kartini bersama adik-adiknya. Nah, sekarang apakah untuk mendapatkan pendidikan itu hanya di institusi formal seperti sekolah atau mungkin di perguruan tinggi misalnya? Saya kira tidak, karena proses pendidikan tidak selamanya bergantung kepada lembaga pendidikan formal. Melalui pendidikan non formal pun kita bisa mendapatkan pengetahuan yang mungkin tidak bisa diterima di pendidikan formal. Dan pendidikan non formal itu bisa diterima di rumah, didapatkan di rumah, di lingkungan, ataupun dimanapun berada. Kemudian sejak dalam kandungan, seperti yang Ibu Wiwit katakan tadi, bahwa dalam kandungan itu secara tidak langsung sudah mendapatkan pendidikan dari ibunya. Dengan kata lain, bila nanti sudah lahir, bisa sedikit demi sedikit ditanamkan pendidikan iman, moral, fisik, dan jasmani, kemudian intelektual, psikologi, dan sosial.
Sehingga melalui didikan seorang ibu, seorang anak bisa terbentuk dengan baik karena ibu terus membimbingnya tanpa lelah sejak kecil. Idealnya menurut saya, masyarakat terutama para ibu harusnya sudah bisa menguasai 6 literasi dasar yang mencakup baca tulis, numerasi, finansial, budaya dan kewargaan, kemudian sains dan digital. Kemudian untuk ibu-ibu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar pada zamannya, tentu tidak mudah untuk bisa memahami dan mengerti hal-hal baru seperti literasi numerasi, digital, dan sains. Nah, untuk membantu ibu-ibu ini, maka terbentuklah beberapa TPM-TPM di lingkungan masyarakat, di mana orang tua bisa mengirimkan putra-putranya untuk mengikuti kegiatan di TPM tersebut. Dan TPM itu biasanya dilaksanakan pada siang hari dan mungkin dilaksanakan seminggu sekali. Jadi di situ anak-anak bisa terbantu mempelajari hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya membaca buku-buku yang tersedia, kemudian belajar menulis untuk anak-anak yang mungkin baru di kelas 1 SD, kelas 2, juga membaca, kemudian ada menari, memasak, bermain musik, kemudian belajar mengoperasikan komputer, belajar elektronika, dan lain-lain. Dan memang di beberapa sekolah formal ada pendidikan non-akademis seperti musik, olahraga, school gitu ya Bu. Memasak itu memang diajarkan, dan menari itu memang ada. Tapi kalau ada sekolah yang mewajibkan itu, tapi ada juga yang tidak mewajibkan itu. Jadi terserah siswanya ataupun izin dari orang tuanya itu boleh apa tidak gitu. Karena saya mengalami hal itu juga. Nah, kemudian pada saat pandemi ini, seorang ibu mendapatkan tantangan yang lebih besar selain sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga rutin, juga merawat putra-putranya, merawat, mengasuh. Kalau yang masih balita tentu mengasuhnya lebih porsinya juga lebih besar. Kemudian mengikuti beberapa kegiatan juga mungkin di luar kegiatan sosial di lingkungan itu biasanya ada yang seperti itu. Sehingga dalam pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini, itu ibu menggantikan peran guru di sekolah. Sehingga seorang ibu sedapat mungkin bisa menyempatkan dirinya untuk mendampingi, membimbing, mengawasi cara kerja dan cara berpikir putranya saat belajar di rumah secara virtual. Sehingga idealnya ibu harus menyiapkan dirinya terlebih dahulu dengan membaca materi yang akan diberikan, sehingga bisa menjelaskan materi pelajaran yang sulit dicerna oleh anak. Nah, memang pembelajaran jarak jauh ini membuat orang tua perlu ekstra memberikan perhatian dalam mendampingi anak, di mana momen yang seharusnya membahagiakan justru membuat anak maupun orang tua frustasi. PJJ juga memberikan tantangan tersendiri, termasuk memahami pelajaran sekolah dan kendala teknis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, mungkin yang bisa dilakukan orang tua khususnya para ibu adalah membuat jadwal kegiatan anak agar semua kewajiban dan hak anak terpenuhi. Kemudian orang tua ikut mempelajari materi pelajaran. Kemudian belajar memahami teknologi, perlu melatih kesabaran,
Lalu memastikan ketersediaan alat, juga berkonsultasi dengan guru. Iya. Nah, kendala lain yang dihadapi dalam PJJ ini, yang pertama mungkin bila orang tua atau ibu dituntut untuk mencari nafkah. Jadi tidak selalu berada di rumah pada pagi hari. Nah, ini cukup sulit juga. Kepada siapa anak ini dititipkan atau siapa yang akan membimbing? Ya, mungkin tetangga atau Pembantu. siapa pembantu untuk melakukan hal. Kalau memang ada saudara atau mungkin kakaknya dari anak-anak ini yang sudah atau bisa menemani, ya alhamdulillah. Kemudian bila keadaan ekonomi keluarga tidak dapat memenuhi peralatan yang diperlukan untuk mengikuti PJJ ini. Jadi mungkin orang tuanya tidak mampu memberikan handphone atau ya semacam itu menjadi kendala juga. Lalu yang ketiga, lokasi tempat tinggal tidak mempunyai fasilitas jaringan internet. Iya, betul. Nah, mungkin ada solusi yang mungkin sudah pernah dijalankan, yang saya pernah lihat di televisi, bahwa para orang tua bisa mencari teman-teman dari putranya itu yang mempunyai kendala, tidak mempunyai peralatan, atau juga tidak ada jaringan di lokasinya, bisa menemui orang tua dari murid teman-teman ini dan berembuk untuk bisa melakukan kerjasama dengan memberitahu pihak sekolah tentang hal itu dan memohon kepada pihak sekolah untuk mengirimkan guru-guru secara bergantian untuk memberi pelajaran di suatu tempat yang sudah ditentukan tentunya. Iya, iya. Yang pernah saya lihat di televisi juga seperti itu. Nah, itu kira-kira kendalanya seperti itu. Iya. Kemudian seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa seorang ibu adalah agen perubahan. Oleh karena itu untuk ini sebagai agen perubahan untuk mencetak generasi muda yang tangguh di lingkup paling dasar di dalam keluarga. Itu yang saya bisa katakan, dan monggo saya akhiri ini karena saya kira sudah banyak masukan-masukan dari yang sebelum saya tadi. Matur nuwun dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan ada salah kata. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di Indonesia. Terima Pak Arta. Terima kasih Mbak Asri Memining Tias. Ya, beliau dari Salatiga, setelah purna mengajar dari Universitas Katolik Satya Wacana, beliau melakukan tugas yang luar biasa, yaitu membimbing cucu saat belajar di rumah. Nah, itu yang luar biasa. Orang pendidikan jarak jauh nggak apa-apa, sementara Mbak Asri ini sudah melakukannya jauh-jauh hari sebelumnya. Terima kasih Mbak Asri, dan the last but not least, setelah kita cukup lama dan kita juga sudah agak-agak lapar, kelihatannya enak kalau misalnya Mbak Ria yang akan sharing tentang kuliner. Apapun juga, menjaga jarak, bersih, mencuci tangan, pakai masker, tapi kalau tidak mamam, ada artinya. Silakan Mbak Ria, kesempatannya saya berikan untuk Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sangat saya harapkan juga teman-teman yang saya kirimkan
WA mengenai webinar ini juga hadir pada malam ini. Terima kasih kepada Mbak Kus Mariam yang memberikan saya kesempatan untuk ikut webinar. Dan terus terang ini adalah ini adalah yang pertama kali untuk saya ikut webinar. Kalau ditanya di situ dibilangnya bahwasanya yuk kita ngobrol dengan wanita-wanita karir. Karir saya itu hanya di dapur, Mbak, sama ke pasar tradisional. Jadi pada kesempatan ini saya coba saya akan memaparkan atau akan menjelaskan lah ya. Jadi pada awalnya pandemi itu saya juga sebenarnya stres. Terus terang, karena saya kebiasaan di dapur, kebiasaan pergi ke pasar, juga terima pesanan makanan dan lain-lainnya. Terus tiba-tiba menjadi sepi seperti rasanya dunia ini kok kayak terbalik gitu. Tapi saya yakin bahwasanya setiap peristiwa atau apapun yang terjadi di dunia ini pasti akan ada hikmahnya. Dan untuk itu saya sebagai ibu coba berpikir keras ya bagaimana caranya ya supaya keluarga itu merasa nyaman di dalam rumah. Karena kelihatannya mereka kegiatannya di rumah itu ya setelah belajar, setelah apa, bolak-balik ke meja makan. Nah, untuk itu saya mencoba bagaimana ya, saya harus kreatif nih. Jadi sementara belum ada pesanan makanan, saya sendiri pun juga akhirnya anak-anak lah yang mengirimkan groceries ke rumah karena saya dilarang ke pasar, dilarang ke supermarket. Nah, untungnya tuh saya bersyukur sekali ya bahwasanya saya diberikan talenta, anugerah dari Allah bahwa saya itu dapat memasak, bisa masak, dan senang melakukannya. Dan menjadi hobi dan alhamdulillah juga akhirnya jadi uang juga. Dalam kesempatan ini saya akan kasih 2 resep makanan. Satu resep makanan. Ini saya pas baru bikin tadi habis maghrib nih. Makanannya ini adalah shirataki. Ini shirataki. Ya, ini bisa dilihat kah? Terlihat kah? Dinaikin, Mbak. Oh gini, Yeah. Gini ya. Nah, ini nih Mas Di. Bisa dilihat itu kah? karena ada background-nya jadi ketutup. Ya. Oh, gini cukup. Tekatingali itu kayaknya di kedapnya kok di mohon maaf saya pakai bahasa Sunda. Ya. Wow. Kumaha ya. Aduh, kok susah nih nggak kelihatan nih kumaha ya. Shirataki itu pasti mungkin jarang dibikin sama keluarga-keluarga ya karena memang ini mungkin agak keluaran baru shirataki ini mie Jepang. Tidak ada lemak. Nah, ini saya bikin di campuran itu saya bikin seperti mie goreng. Ada jamur hitam, ada udang, boleh diganti dengan daging atau ayam, juga dengan dadar telur. Maksud saya scramble, orak-arik telur di atasnya. Sudah kelihatan kah? Ya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini saya ini kolektor bebek. Ini coba diperlihatkan sekali. Piringnya pun berbentuk bebek ini. Kelihatan kan? Baik paruhnya. Ya. Oke. Satu lagi. Katingali gitu? Katingali. Ya, alhamdulillah. Satu lagi adalah minuman wedang. Nah, ini resepnya nih sumbangan dari mantu saya nih. Mantu saya juga kebetulan juga senang masak. Jadi ini terbuat dari jahe kencur sama serai sama madu. Setelah mendidih baru dimasukkan irisan jeruk nipis. Waduh, ini adalah enak banget. Wedang antivirus. Waduh. Ya, boleh ditambahkan juga dengan clover honey. Hai honey. Ya, hai honey panggil. Atau juga bisa ditukar dengan gula merah, tergantung selera ya. Nah, yang saya kagum juga, Mas, selama pandemi ini, ternyata banyak sekali ibu-ibu yang tidak pernah menyentuh dapur, semua diserahkan pembantu, serahkan asistennya, kok tiba-tiba mereka semua jadi pandai masak, lalu
mereka itu tiba-tiba bisa juga pada buka purchase order, buka-buka. Akhirnya saya juga ikut-ikutan untuk juga PO. Senang sekali rasanya, Mbak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jangan merasa terlalu jenuh lah kalau atau harus work from home atau apa. Yang penting para ibu harus kreatif. Bikinlah macam-macam makanan di YouTube juga banyak resep-resep yang keluar. Wah, pokoknya luar biasa. Itu salah satu yang saya lihat, yang saya kagum itu adik saya sendiri. Wah, boro-boro ke dapur lah, kerjanya cuma kerja sosial, lalu dia mengurus sekolah. Wah, kok tiba-tiba dia bisa masak ini, bikin itu. Itu yang saya lihat mata kepala saya sendiri. Ternyata memang banyak sekali ibu-ibu yang mendadak jago masak dan jago jualan. Tapi saya nggak pernah takut bersaing. Kita semua bersaing dengan sehat. Itu ya, Pak. Jadi lucu jadinya gitu. Buat saya juga senang. Jadi kadang-kadang mereka pun juga suka minta saran gitu. Gimana nih cara bikin ini? Kok lain kok nggak seperti aku makan di rumah kamu dan lain sebagainya. Nah, kalau saya nih kebetulan nih saya boleh promosiin aja diri saya sendiri ya. Saya tuh senang sekali makan kroket, Pak. Oh. Jadi akhirnya bisa saya bikin, cuman aduh agak nyebelin gitu Pak, bikinnya banyak kerjaan lah urusannya. Malah saya bikin kroket, saya bikin risol, justru itu yang laku sampai sekarang saya masih lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Bang Arta dan semua IKPNI bisa nyobain. Jadi sekarang Mbak Ria namanya Mbak Ria Kroket ya? Betul banget. Terus Pak Bang Arta dan para peserta webinar malam ini, saya tuh juga selalu ingat pesan dari almarhum ya ibu saya. Karena kadang-kadang kan kita tiba-tiba suka ya males juga lah masak atau apa. Rasanya pengen kok yang lain kok kayaknya seru pada jalan-jalan lah atau apa kerja di kantor. Tapi ibu saya selalu bilang, kamu harus ingat peran koki itu luar biasa. Karena itu selalu dibutuhkan, Pak. Apakah di waktu musibah, waktu kebakaran, kebanjiran, perang, demo, di masa-masa kebahagiaan, ulang tahun, perkawinan, sunatan, ya Natal, ya Lebaran. Jadi kita tidak pernah nganggur. Betul. Itu jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa masak, berbahagialah bisa masak. Paling tidak kita bisa ikut makan, Pak. Dari pesanan-pesanan dari teman-teman atau dari keluarga. Apalagi ya yang saya akan bicarakan, saya rasa cukup kali ya Bang Arta ya. Karena udah juga nggak banyak. Dan betul-betul saya juga sangat menikmati Pak ikut webinar pada malam ini. Ya, terima kasih. Ibu Mbak Ria udah selesai? Saya rasa cukup ya Bang ya. Terima kasih Mbak Ria. Kami semuanya, saya yakin kita semua jadi lapar bawaannya mau makan. Karena emang udah jam-jamnya, apalagi kalau di Manado udah waktu Indonesia Tengah ya. Iya Pak, udah waktunya supper, bukan di dinner lagi ya Pak. Waduh. So, tapi yang pasti Manado aja Pak. Baik Bapak dan Ibu yang kami cintai, nampaknya waktu juga tidak terasa nih, sudah berjalan sampai lebih dari 16 menit padahal. Sehingga mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab, tapi saya rangkum saja pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kami tanyakan. Dan kebetulan pertanyaan sudah masuk di chat room kita, dan apa yang ditanyakan sudah langsung dijawab juga. Jadi saya mohon untuk seluruh peserta webinar, untuk sertifikat, tolong dituliskan namanya untuk absensinya. Jadi sambil itu kita masih ada waktu beberapa menit untuk menuliskan namanya. Nah, jadi webinar kita untuk menyambut Hari Ibu yang ke-67 tahun 2020 ini, kita akan segera akhiri. Kita sudah dengarkan 5 narasumber dan juga keynote speaker dan juga pesan dari Ketua Umum IKPNI Pusat. Bagaimana peran ibu di masa pandemi, di masa sulit. Sebetulnya sulit itu tergantung kita yang melihat. Tapi kalau kita lihatnya dari sisi positif, ini adalah sebuah tantangan. Tadi cerita sharing dari teman-teman narasumber, begitu banyak hal-hal yang tidak dilihat dari sisi negatif, tapi dilihat dari secara positif. Dan kita banyak belajar, ini adalah
kerukunan, keutuhan rumah tangga yang tadinya biasanya sendiri-sendiri, sekarang terpaksa kita kumpul di satu tempat dengan intensitas waktu yang cukup lama. Nah, ini memang perlu kita kreatif, khususnya untuk ibu-ibu, dan kami percaya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ibu-ibu adalah penolong. Artinya kalau penolong pasti kuat. Dan kita yakin bahwa ibu-ibu yang hadir pada webinar sejak malam ini, kita semuanya adalah termasuk ibu-ibu yang luar biasa, yang sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga. Terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menyampaikan. Tadi ada Dr. Cynthia, kemudian juga ada Dr. Anda Silvana Maramis, kemudian juga ada Mbak Wiwit, dan juga ada Mbak Asri, dan yang terakhir tadi ada Mbak Ria yang kita tahbiskan namanya menjadi Mbak Ria Kroket, karena spesialisasinya kroket. Ya. Terima kasih, dan sekali lagi tolong dicatat namanya di ruang chat saya, di chat kita, dan tolong dibuka videonya. Kita akan capture, kita akan foto bersama, tolong videonya dibuka, suaranya tidak usah, tapi videonya dibuka. Ibu Made Darmi, Ibu Made, Pak Made, atau Ibu nih. Silakan tolong dibuka videonya supaya kita bisa foto bersama. Baik. Ibu Asri, tolong agak naik sedikit Ibu Asri, biar mukanya jangan cuma kepala kepotong. Ya, oke. Senyum ya, senyum, jangan kayak orang susah ya. 3, 2, 1. Udah? Lagi ya. Sekali lagi, 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi, ini semua senyum. Ahmad Naumenta, lu udah sisiran, senyum dong, biar bagus. 3, 2, 1, iya. Lagi, ini Mas Ibong mana Mas Ibong? Kok nggak ada mukanya? Mas Ibong. Ayo, kelihatan mukanya. Jangan sambil ngupil, ayo, kelihatan. Ya. 3, 2, 1, ya. Lagi ini, ada Mbak Sri, ada Mbak Rina, Akmal, semuanya. Ayo dilihatkan mukanya, jangan malu-malu. Tidak akan dikenakan pajak, biar kita foto sama-sama. 3, 2, 1. Oke, baik. Dengan demikian, kami atas nama Bidang 3 IKPNI dan juga teman-teman yang membantu kami. Yang pertama, Bapak Iskandar Purba sebagai tuan rumah. Kemudian juga ada sahabat kami Adrian Cokro dari keluarga pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto, Pak Iskandar ini keluarga Kiras Bangun. Kemudian saya sendiri Arta Bangun dari keluarga pahlawan Kiras Bangun. Kemudian juga disupervisi oleh Ibu Kus Mariam dari keluarga pahlawan nasional Jenderal GPH Jati Kusumo. Dan sekali lagi Pak Ketua Umum, terima kasih. Ibu Melani, terima kasih. Ibu Silvana, terima kasih. Dr. Cynthia, terima kasih. Mbak Wiwit, terima kasih Mbak Wiwit. Jangan cemberut aja dong. Ya. Dan juga untuk Mbak Asri, terima kasih. Mbak Ria juga terima kasih. Salam kroket. Selamat malam, sampai berjumpa di tahun depan. Selamat Hari Ibu yang akan jatuh beberapa jam kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Hari Ibu semuanya buat ibu-ibu Terima hebat. kasih. Ibu untuk semua terima kasih. Selamat Hari Ibu. Selamat minta kehadirannya. Selamat Momenta, terima kasih Momenta. Hari Ibu. Selamat semuanya. Bapak Ibu. Mas Mentas, terima kasih Mas Mentas. Ya. Terima kasih Ya Bu. Selamat Hari Ibu semuanya. Selamat Hari Ibu. Pak Ibu, terima kasih Pak Ibu. Dengan Ibu sudah hadir. Terima kasih. Mbak Evi. Ya oke. Udah bisa live Mbak ya. Evi, teman saya Dari Jogja. Sama Jangan lupa untuk mencatatkan namanya di ruang chat
untuk pembuatan sertifikat. Terima kasih. Mbak Hayun. Mencet gimana tulisannya? Itu ada chat Bu di bawahnya yang ada nomor 39. Nah itu nanti Ibu tulis nama Ibu di situ. Tandanya itu Ibu hadir. Mbak Ria kirim risolnya. Ya, selamat malam. Ya, malam baik. Terima kasih Pak Tigor. Sorry tadi dapat telepon kita nggak dapat angkat. Selamat malam. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Reta. Terima kasih pengurus IPPNI. Terima kasih Bu Kus. Ya, sama-sama. Terima kasih. Yang sangat luar biasa Bu Kus. Ya. Nanti kita bikin lagi ya. Ya, Mas yang lain. terima kasih semuanya. Ada beberapa teman saya yang masuk di sini. Ada Mbak Evi, ada Mbak Bayin, ada Mbak Hayun. Terima kasih untuk teman-teman dari Kan, Jogja. awalnya mereka menyangka bahwa Zoom ini hanya untuk keluarga pahlawan nasional aja. Oh iya. Jadi sempat mau masuk itu ragu-ragu, mau masuk ragu-ragu. Kami selalu mengundang dari luar, kami mengundang umum. Ya. Jadi kita saling bersilaturahmi ya, saling Cuma memperkenalkan memang tampaknya sering kayak gini mengenalkan pahlawan nasional juga ya. Sudah mulai banyak seperti Mas Arta tadi, banyak yang sudah mulai tidak tahu generasi Nah, di bawah sekolah kita juga Mbak udah nggak dibahas udah nggak lagi. Di sekolah diajarin itu ya. problem. Iya, jadi Supaya diketahui sekarang jumlahnya pahlawan nasional sudah 191 pahlawan. dan artinya kan selalu bertambah setiap tahun, jadi memang ada upgrade, harus ada upgrade ataupun ya harus semakin gencar sih kita mensosialisasikan gitu. Betul. Iya. Itu ada Mas Ibong mau bicara, Mas Ibong. Terus ini. Ya, silakan Pak Ibu kalau mau bicara. Gimana Mas Ibong? Maaf, saya ada di webinar satu lagi. Oh, ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir, mampir ya. Ya, mohon maaf ya. Sukses semuanya ya. Ya, terima kasih Pak Ibong. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibong. Mbak Sampai Mela, ketemu lagi. Selamat Pak Fitra. Pak Ibong. Pak Fitra hadir ya Pak Fitra. moderatornya. Selamat malam Pak Fitra. Ketua Korwil Sulawesi Utara. Bagus. Selamat malam. Ya, ada. Mana Pak Fitra, terima kasih kehadirannya. Ya, terima kasih. Mohon maaf terlambat tadi ada kegiatan keluarga Ratulangi tadi webinar juga sama jamnya. Salam hormat buat ibu-ibu. Selamat hari ibu. Lagi down listriknya. Terima kasih Pak. Ini ada keluarga dari Sulawesi Utara juga, perwakilan dari keluarga Maramis Pak. Tadi sudah ikut bicara. Jadi kami ambil masing-masing role Pak, ada perwakilan di dalam webinar ini. Terima kasih Pak Fitra kehadirannya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu acara berikutnya. Terima kasih, yuk. Mbak Dia, terima kasih Mbak Dia. Ya, sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Nah, nanti kita ketemu lagi ya. Ya. Dengan berakhirnya lagu ini kita tutup ya. Sampai jumpa lagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kalau Selamat kita tahun baru, selamat Natal juga. Selamat Natal juga untuk yang merayakannya. Terima kasih. Ya.